Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kapuas dan istrinya yang juga sebagai anggota DPR RI sebagai tersangka korupsi senilai 8,7 miliar rupiah. Kedua tersangka diduga menerima uang dari sejumlah satuan kerja perangkat desa SKPD Pemkab Kapuas. Bupati Kapuas, BPSB, dan istrinya AE selesai menjalani pemeriksaan di penyidik KPK di gedung KPK Jakarta. Tersangka BBSB yang menjabat sebagai Bupati Kapuas selama 2 periode tahun 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 ini diduga menerima uang dari sejumlah satuan kerja perangkat desa atau SKPD Pemkab Kapuas hingga pihak swasta senilai 8,7 miliar rupiah. Sementara sang istri, AE, yang juga menjabat anggota DPR RI, diduga juga ikut campur dengan memerintahkan setiap kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Adapun tersangkanya adalah, teman-teman sudah melihat ada 2. Satu bernama inisialnya saja, kami sampaikan, BBSB. Silakan cari sendiri. Bupati Kapuas periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah inisial lagi AE, silakan lagi cari sendiri. Beliau adalah anggota DPR RI. Nah, untuk kepentingan penyidikan, maka kami perlu melakukan penahanan. Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan 16 April 2023 di rutan KPK pada gedung Merah Putih ini. Adapun konstruksi perkaranya diduga sebagai berikut. BBSB yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode, yaitu 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan lagi periode kedua 2018 sampai dengan 2023, dengan jabatan tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta. Yang selanjutnya, AE ini selaku istri dari Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan. Antara lain dengan cara memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan bagaimana perkembangan terkini? Sudah ada laporan dari Fatimah Albar di gedung KPK Jakarta. Fatimah, bagaimana dengan perkembangan terkini dari KPK? Ya, Agita dan juga pemirsa, memang tepat hari ini KPK telah menetapkan Bupati Kapuas, Ben Brahim, dan salah satu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ari Egani, sebagai tersangka kasus korupsi, di mana keduanya merupakan memiliki hubungan suami istri. Tadi KPK menyampaikan bahwa kedua tersangka melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemotongan dana dari pegawai negeri di Kabupaten Kapuas itu sendiri, dan modus yang digunakan oleh kedua tersangka, di mana mereka membuat seolah-olah
pegawai negeri atau kas umum memiliki hutang terhadap penyelenggara negara, padahal setelah diselidiki hutang tersebut tidak pernah ada. Artinya mereka membuat dana fiktif untuk kepentingan pribadinya. Selain itu juga pemirsa, selain melakukan dana fiktif tersebut, kedua tersangka juga diduga telah melakukan atau menerima suap dari sejumlah perusahaan swasta untuk melancarkan aksi perusahaan tersebut memiliki izin dari perkebunan di Kalimantan Tengah, dan diakumulasikan bahwa kedua tersangka tersebut telah menerima aliran dana sebesar kurang lebih 8,7 miliar rupiah. Dan pemirsa, jika kita lihat polanya, ini merupakan kasus korupsi suap menyuap. Artinya tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka-tersangka baru yang turut terlibat dalam proses suap menyuap tersebut, di mana yang menerima uang tersebut maupun yang memberikan uang suap tersebut. Dan KPK juga tadi menyampaikan bahwa ini masih terus dalam tahap penyidikan. Mereka masih mencari tahu muara aliran dana dari kasus suap menyuap atas dua tersangka tersebut. Dan saat ini pemirsa, kedua tersangka telah resmi menjadi tahanan KPK dan ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan untuk terus melakukan penyidikan sehingga kasus ini terbongkar hingga tuntas. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kasus ini adalah merupakan tindakan korupsi dari penyuapan sehingga dibutuhkan penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Sementara itu, Agita. Baik, kita akan nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih Fatimah Albar, informasi langsung dari Gedung KPK Jakarta.